Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarmu nak? Harapan ibu kamu semuanya dalam keadaan baik, ya, tidak kurang satu apapun. Baik, kita melanjutkan pembelajaran sosiologi kita. Pada pagi hari ini kita mau mempelajari tentang pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial. Ya, jadi ada di sana tiga hal yang perlu kita pelajari pada pertemuan yang pada saat ini adalah pengaruhnya yang bisa kita lihat yaitu sikap primordialisme, yang kedua etnosentrisme dan politik aliran. Ya, kalau dikatakan dia itu primordialisme itu merupakan sebuah pandangan ataupun paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir, baik itu mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Jadi contoh primordialisme dalam masyarakat adalah praktek nepotisme dalam mengrekrut atau menempatkan orang-orang yang berasal di daerahnya atau sukunya yang sama di dalam suatu perusahaan. Jadi kita bisa lihat nak, segi positif daripada primordialisme itu adalah dapat mengikat atau memperkuat ikatan suatu kelompok terutama dalam menghadapi ancaman dari luar. Jadi ikatan kesukuan, ikatan golongan itu sangat kuat. Jadi dia bisa mempertahankannya. Segi negatifnya dia itu bisa membangkitkan prasangka ataupun permusuhan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham atau tidak sama dengan kelompok tersebut, sehingga menimbulkan terjadi rawan konflik sosial. Ya, kita lihat dampak yang kedua, faktor penyebab dari primordialisme itu. Nah, di situ kamu lihat yang pertama adalah adanya sesuatu yang dianggap istimewa. Yang kedua, ingin mempertahankan keutuhan kelompoknya. Yang ketiga, adanya nilai yang dijunjung tinggi. Jadi sikap primordialisme itu dia itu menjunjung tinggi apa yang sudah diterimanya sejak semula. Ya, yang kedua adalah sikap etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Jadi ini contohnya itu adalah seperti aliran nasionalisme Nazi yang beranggapan bahwa ras Arya itu yang paling unggul dan menguasai dunia. Jadi etnosentrisme dan primordialisme dapat dijadikan suatu ikatan yang semakin kuat dan dapat menimbulkan semangat kebangsaan dan semangat patriotisme. Ya, jadi etnosentrisme yang terlalu berlebih juga itu bisa juga menimbulkan konflik. Ya, itu dampak negatifnya. Iya, jadi manfaat etnosentrisme itu adalah pertama menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Yang kedua, dia itu mempertinggi tingkat patriotisme dan kesetiaan kepada bangsanya. Yang ketiga adalah memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan dan bangsanya. Jadi etnosentrisme itu di satu sisi sangat diperlukan sebagai orang yang disebut dengan berbangsa, ya. Ya, yang ketiga kita akan melihat yang disebut dengan politik aliran atau sektarian. Politik aliran atau sektarian itu adalah keadaan di mana sebuah organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa baik formal maupun non formal. Jadi sektarian itu dipergunakan istilah untuk aliran kepercayaan, sedangkan politik aliran dipergunakan untuk politik. Jadi seperti sektarian itu ada sekte atau dasar-dasar pengenalan suatu kepercayaan yang sangat dipegang teguh, itu namanya sektarian. Jadi kalau politik aliran itu dipakai untuk suatu kondisi keadaan yang menyangkut paut dengan yang disebut dengan
keagamaan. Ya, mari kita lihat diferensiasi dan stratifikasi berpengaruh terhadap kesempatan hidup yang diperoleh seseorang. Jadi kesempatan hidup seseorang itu dipengaruhi oleh kedudukan sosial masyarakatnya. Jadi, dari kesempatan hidup itu meliputi apa saja? Baik, kita lihat. Yang pertama adalah cara berpakaian, cara bicara, tempat tinggal, kegemaran, dan rekreasi. Jadi antara orang-orang yang cara berpakaian ya, kita lihat kalau kita pandang dari stratifikasi, orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang, cara berpakaiannya, cara bicaranya, dan pemilihan tempat tinggal dan kegemaran dan rekreasinya berbeda dengan orang-orang kelas bawah. Itu kalau kita lihat dari stratifikasi. Jadi orang yang berpendidikan dengan orang yang kurang berpendidikan juga berbeda cara berpakaiannya, cara bicaranya, tempat tinggalnya, dan kegemaran dan rekreasinya. Yang kedua adalah tentang aspek kehidupan kesehatan. Jadi orang yang memiliki uang pada umumnya kesehatannya lebih bisa terjamin. Karena apa? Karena dia bisa cepat mendapatkan pengobatan, dia juga punya kelebihan-kelebihan yang lain di dalam untuk merawat kesehatan tubuhnya. Yang ketiga adalah pendidikan. Orang yang memiliki uang atau yang termasuk kelas atas dan kelas menengah, mereka tuh lebih baik mendapatkan tempat pendidikan, dan biasanya mereka itu berpunya pendidikan yang tinggi ya. Kalau kelas bawah dia paling tinggi pendidikannya tamat SMA, sedangkan kalau yang menengah ke atas dia itu punya pendidikan S1, S2 ya, sampai mungkin ke profesor. Yang keempat kita lihat harapan hidup. Harapan hidup untuk orang-orang yang memiliki uang atau memiliki kedudukannya lebih tinggi, harapan hidupnya lebih tinggi. Karena apa? Dia bisa menjaga kesehatannya, dan pada umumnya seorang itu pada umur tertentu dia bisa menjaga kesehatan dan kebaikan daripada dirinya sendiri. Jadi tingginya angka kematian pada golongan masyarakat kelas bawah ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya tidak terjaminnya kesehatan dan rendahnya gizi makanan. Ya, kita masuk kepada aspek kehidupan keadilan. Ya, jadi masyarakat yang tidak mampu berhak mendapatkan tunjangan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah yang dananya diambil dari pengurangan subsidi BBM. Jadi sebaliknya, jadi golongan masyarakat kelas menengah ke atas dengan pengetahuan dan relasi yang luas, mereka bisa memperoleh akses informasi sebanyak-banyaknya sehingga sumber-sumber daya yang menunjang dan mempengaruhi kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi sehingga mereka itu mendapatkan keadilan sebaik-baiknya. Jadi untuk kelas-kelas bawah ya, kita sulit mendapatkan keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena kadang kurang jelas mendapatkan informasi. Jadi kecurigaan atau stigma terhadap golongan-golongan kelas bawah yang ditunjukkan oleh kelas atas, sehingga banyak membuat kerugian, sehingga orang-orang kelas bawah sering tidak mengalami ketidakadilan ya. Jadi padahal sampai sekarang kita lihat juga banyak juga kelas-kelas atas muncul kejahatan-kejahatan mereka, seperti kejahatan kerah putih. Itu kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat. Jadi pada saat ini ini saja bahan kita, sampai ketemu minggu depan.